Assalamualaikum. Silakan disiapkan. Kulukum jami'an Bismillahirrahmanirrahim kiamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan dan umur panjang, diberikan keselamatan sehingga bisa sampai ke sekolah kita ini ya, dengan keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Siapa yang gak hadir nih ya? Paling yang gak hadir tadi kecapean ya Pak? Banyak. Ya gak apa ya, karena kita ini kondisinya sedang ujian. Baik, untuk materi yang minggu lalu barangkali ada yang masih ingat tentang apa itu? Taat aturan Allah dan Rasul. Taat pada aturan ya. Materinya adalah taat dengan aturan. Aturan itu bisa yang dibuat oleh manusia atau yang dibuat oleh Allah. Yang pertama, taat aturan dari siapa itu? Allah dan Rasul. Ya, aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis dan keterangan oleh para ulama. Itu syariat ajaran agama Islam, itu adalah taat aturan. Yang kedua, aturan siapa itu yang dibuat oleh Ulil amri. Amri, itu siapa itu ulil amri itu? Ya, kalau kita sebuah negara berarti presiden dan seluruh jajarannya sampai bawah desa, RT, RW itu adalah aturan-aturan yang memang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kebaikan masyarakat dan bangsa negara kita, itu bukan menyalah ya. Lalu yang paling kecil adalah taat kepada siapa itu? Guru dan Guru dan orang orang tua. Di sekolah ada guru, ada sekolah, ada aturan ya. Itu di rumah ada aturan, ada orang tua, semuanya wajib ditaati. Selama aturan itu masih dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul, dan bukan ketaatan dalam rangka maksiat dari Allah dan Rasulnya ya. Baik, kita tengok ke ini, lihat ke depan di PPT ada tema kita hari ini adalah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira apa hubungannya dengan aturan, taat pada aturan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Ada yang bisa? Apa hubungannya antara taat aturan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Kalau lomba itu biasanya ada apanya? Dalam perlombaan pasti ada aturan ya. Pasti ada
aturan permainan. Ya. Maka kalau kita berlomba harus sesuai dengan aturan. Ya, itu aturan. Baik itu perlombaan dalam masalah ibadah, dalam masalah agama maupun dalam masalah sosial, budaya. Lomba main voli, lomba sepak bola, lomba tarik tambang, semuanya ada aturan. Kita lihat gambar-gambar itu apa itu kira-kira itu? Orang bermain bola. Orang bermain bola ya? Ya. Karena apa itu? Melanggar peraturan. Melanggar peraturan. Ya. Kalau sebuah kompetisi perlombaan terjadi pelanggaran maka kenapa? Dikenakan hukuman. Ini yang pertama ini adalah ini sliding. Ya. Mengambil bola dengan cara menendang kaki kawan, ini kaki lawan ya. Kemudian ini dapat kartu merah. Ini contoh kecil ya. Berikutnya apa ini? Bersaing, saling jegal. Ya, yang diramai kan terjadinya persaingan bisnis antara negara adidaya Amerika dan Cina, sehingga dengan persaingan itu akhirnya memicu terjadinya ketegangan antar negara. Ini sedikit mengenai apa itu tentang pentingnya aturan dalam berkompetisi. Bisnis itu berkompetisi juga, berlomba-lomba ya. Ini dia. My game is fair play. Permainan saya adalah permainan yang fair, kan? Gitu. Tidak ada yang kecurangan, gitu. Baik, tujuan kita pada pertemuan kita pada siang hari ini adalah untuk membahas tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu ada membaca Quran, yang kedua bersikap kompetitif, bersaing dalam kebaikan ya. Kemudian baca Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian mendemonstrasikan bacaan, menjelaskan makna perkata dan isi kandungan, menjelaskan hikmah kompetisi dan menjelaskan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba ya kita sama-sama baca surah Al-Maidah ayat 48. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Coba diulangi 1 2 3. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Coba ada yang tahu nggak kira-kira nun wa anzal bacaan apa itu? Anzal nun mati ketemu za. Bacaan apa? Ikhfa ya, nun mati ketemu dengan za namanya anzal. Dan na panjang namanya mat apa itu? Mat jaiz atau mat wajib? Mat jaiz ya, betul ya. Mat wajib itu satunya, yang satu kata ya, betul. Mat jaiz mung fasil ya. Kemudian wa itu dalam bahasa Arab artinya apa itu wa itu? Dan ya. Wa artinya dan, anzal dari anzalna, dari kata anzala artinya turun. Jadi wa anzalna maknanya kami, dan telah menurunkan kami siapa itu? Allah.
Anzalna ilaika kepada kamu. Kepada siapa? Muhammad. Alkitab apa? Quran, kitab. Bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqan sebagai pembenar lima baina yadayhi minal kitab, pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu sebelum Quran diturunkan ada kitab yang lain yang diberikan kepada nabi lain. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Itu diantaranya kitab-kitab yang sebelum Quran. Dengan turunnya Quran, maka kitab yang lalu sudah tidak dipakai lagi, maka Quranlah yang akan digunakan sebagai penyempurna. Ya, itu. Ya baik, kita terus untuk semuanya. Kita bisa membaca dengan baik, dengan tajwid yang bagus dan makhrajnya juga sudah bagus, termasuk memaknai arti perkata sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk memahami lebih dalam kandungan daripada isi ini. Ya, nanti ada tugas kelompok ya. Sebelum masuk kepada tugas kelompok, dibagi per kelompok ada ya. Nanti di RKPD-nya di situ dikerjakan. Ada gambaran secara umum tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama apa ini? Kompetisi dalam ibadah. Nah, kalau dalam ibadah kita ya harus berlomba-lomba ya. Jangan sampai kita orang sembahyang jamaah kita tidak, namanya kita tak bisa berlomba-lomba. Ini contohnya apa ini? Gambar apa ini? Yang ada sudutnya itu. Sholat jamaah itu artinya bukan berarti kemudian siapa yang menang siapa kalah lomba itu ya. Artinya saling ya memperbanyak ibadah begitu ya, sehingga menuju kepada kebaikan. Ini orang lari ya, bukan berarti saling mengalahkan ibadah itu, tapi saling sama-sama ya, mencari yang terbaik, yang terbanyak, sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini kompetisi dalam prestasi. Nah, contohnya apa itu? Kalau dia berprestasi, tentu akan diberikan reward atau penghargaan, hadiah. Dia juara, misalnya kasih sertifikat, kasih hadiah. Termasuk dalam ujian ini. Nah, dilarang mencontek. Nah, itu termasuk kita ujiannya fair. Maka ketika nanti jadi juara kelas atau juara umum pun akan menjadi juara yang fair juga, ya, bukan dengan curang, mencontek dan sebagainya. Selanjutnya kompetisi dan kolaborasi. Ini dalam olahraga ya. Itu pemain mana itu? Kroasia lawan kemarin menang dia ya. Adu penalti ya. Lawan Brazil. Yang menang termasuk. Ya, Kroasia. Yang menang adu penalti aja. Yang satunya gambar apa itu? Poli. Nah, biasanya Rio suka poli. Nah, boxer ya. Nah. Apa yang diperlukan dalam sebuah kompetisi ini? Kolaborasi, kerjasama. Ini gambaran secara ringkas tentang kompetisi itu apa, lalu kita terjemahkan melalui gambar yang singkat. Selanjutnya kita elaborasi lagi melalui tugas LKPD atau tugas belajar kelompok. Silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Baik, kita susun kelompoknya sudah ya. Tinggal ini kita bagikan tugasnya untuk mengidentifikasi ya. Kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di situ. Kelompok 1, bersihkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, di kelompok 4 ya. Kerjakan apa yang menjadi problem di situ. Persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kompetisi. Kelompok 1 juga apa itu? Persoalannya ya, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba dengan kebaikan ya. Itu nanti cari jawabannya dalam tugas ini. Yang keempat apa masalahnya? Temukan perilaku mulia apa saja yang perlu dilestarikan dalam kompetisi di dalam kebaikan. Ya baik, itu yang keempat adalah perilaku mulia apa yang perlu kita budayakan dalam berkompetisi dalam kebaikan ini, dalam kehidupan sehari-hari. Ya silakan dimulai dikerjakan ya. Melalui materi belajar, boleh melalui internet, juga boleh. Barangkali kelompok 1 ya silakan. Jadi yang menjadi kelompoknya. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Jawabannya, karena melakukan kebaikan tidak perlu ditunda-tunda dan segera harus dilakukan. Berbuat baik harus saling memotivasi dan berkolaborasi. Berbuat baik harus didukung dengan kesungguhan. Baik, dihapus. Ada yang bertanya di kelompok lain? Yang bertanya-tanya? Tapi jangan kamu nanya ya. Oke ya, silakan. Kelompok 4 ya? Ya. Kelompok 1 silakan dengar. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya dengan kelompok 1. Kenapa melakukan kebaikan tidak perlu ditunda-tunda? Padahal kemampuan kita berbeda-beda, misalnya dalam bersedekah. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena berbuat baik itu tidak harus banyak, artinya berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Misalnya sedekah. Kalau kita punya uang 1.000, maka 1.000 lah yang harus kita sedekah. Tidak perlu menunggu uang itu banyak atau sampai 1 juta barulah kita sedekah. Ya, bagus. Terus. Ada sedikit tricking. Kalau nanti Bapak bilang pagi 4 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam malam kan tidur. Ya. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Kita diacak ya. Sore, pagi, siang, pagi, malam. Fokus ya, harus fokus dengan apa yang kita perintahkan tadi. Baik, kita lanjutkan dengan membagikan tugas post testnya untuk lebih dapat memahami dan mendalami kajian tentang kompetisi dalam kebaikan ini. Nanti ini disampaikan. Semuanya? Silakan hasil karyanya ditempelkan di depan ya untuk lebih memperjelas lagi bagaimana masing-masing tugas kelompoknya. Ya, siapa yang sudah duluan? Boleh, kelompok 1. Silakan tempelkan. Kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 3 selesai sudah. Sudah? Baik. Kita tengok serta hasilnya apakah sesuai sama semuanya hasilnya, angkanya jawaban pertanyaannya jawabannya. Ya baik, nampaknya betul ya, sudah betul semua ya. Kita plus. Kita lanjutkan untuk menarik kesimpulan ya. Silakan ada yang barangkali bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran pagi atau siang hari ini. Silakan. Kelompok 1 atau 2, 3, 4. Masing-masing bisa menyimpulkan satu-satu. Silakan, Dila. Oh, satu aja. Kesimpulan, surah An-Nisa berisi tentang perintah untuk kompetisi dalam kebaikan. Ya, berikutnya ada lagi kelompok 2 apa hasilnya? Ya, silakan. Mbak Nisa.
Ada hasil kesimpulannya? Maksud kompetisi adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan. Ya, berikutnya ada lagi. Dihapus dulu. Ya, yang ada lagi nomor 3 barangkali ada closing statement atau kesimpulan. Silakan. Ya, silakan nomor 3. Kesimpulan, berkompetensi dalam kebaikan bisa dimulai dari diri sendiri. Ya, selanjutnya ya Bagus. Kompak. Closing statement atau kesimpulannya silakan. Apa? Ya, Winda, boleh. Kesimpulannya? Kesimpulan, jika memenangkan kompetisi tetap rendah hati dan banyak bersyukur, jika kalah harus bisa menerima dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Siapa semuanya? Pagi. Pagi. Malam. Ya, kita sudah sampai ke kesimpulan. Artinya bahwasanya kaidah 48 ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi itu dalam artian adalah selagi masih dalam koridor, dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kompetisi dalam kemaksiatan tidak dibolehkan. Kompetisi judi, boleh nggak? Tidak. Kompetisi nyuri ayam, boleh nggak? Tidak. Kompetisi berzina, boleh nggak? Tidak. Kompetisi pacaran, boleh nggak? Tidak dibolehkan karena keluar daripada aturan ajaran syariat Islam. Kalau kompetisi lomba baca Quran, boleh nggak? Boleh. Kompetisi lomba olahraga, boleh. Boleh. Dalam rangka masih dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Bagaimana pelajaran kita pada siang ini, menyenangkan atau membosankan? Barangkali untuk pertemuan kita pada siang ini sampai sini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu etos kerja, semangat bekerja. Insya Allah kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah umur yang panjang, alam yang sehat, selamat dan bahagia dunia dan akhirat.